Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudari semua berada dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun jua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menulis latar belakang masalah dan mengidentifikasi masalah. Sebelumnya, jangan sampai lupa saudara-saudari mengambil absensi setiap kali perkuliahan kita di link yang sudah disiapkan. Untuk saat ini, Bapak ingin menambahkan sedikit materi perkuliahan sehubungan dengan menulis latar belakang masalah dan mengidentifikasi masalah. Persoalan latar belakang masalah ini merupakan pembicaraan ketika saudara-saudari menulis sebuah proposal, maka pada bab pertama itu bahagian A adalah latar belakang masalah. Banyak persoalan yang dihadapi oleh senior-senior saudara ketika menulis latar belakang masalah. Ada yang melakukannya dengan cara mengutip satu paragraf dari buku A, mengutip satu paragraf dari buku B, lalu menaruh di bawahnya, mengutip satu paragraf dari buku C. Kalau hal ini yang dilakukan, maka hubungan antar variabel atau hubungan antar paragrafnya tidak akan bagus. Artinya, tulisan kita di latar belakang itu tidak akan berkesinambungan. Keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu tidak akan terlihat. Jadi itu adalah cara yang salah. Kemudian ada juga yang melakukan menulis latar belakang tersebut dengan duduk di depan komputernya atau laptop, kemudian menulis apa yang ingatnya. Ini juga bukan cara yang benar. Lalu bagaimana cara yang benar? Pertama, kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebuah latar belakang masalah yang ideal itu. Pertama, kita berbicara tentang latar belakang, maka latar belakang sebuah proposal atau latar belakang sebuah masalah dalam proposal penelitian itu terdiri dari 3 unsur utama. 3 unsur utama ini tidak boleh tidak ada. Pertama, tinjauan filosofi. Kemudian diikuti oleh tinjauan teoritis dan terakhir tinjauan empiris. Ini bentuknya seperti kurva terbalik. Nah, sekarang kita dudukan satu persatu tinjauan filosofi. Yang dimaksud dengan tinjauan filosofi di sini yaitu tinjauan secara menyeluruh dari berbagai perspektif atau aspek terhadap variabel penelitian yang akan kita teliti. Jadi tinjauan filosofi itu melihat secara menyeluruh keberadaan variabel penelitian yang akan kita teliti. Pada minggu sebelumnya kita sudah berbicara variabel. Variabel itu berubah atau segala sesuatu yang memiliki arti. Apakah itu nanti motivasi, apakah itu nanti minat, bakat, apakah itu media, kurikulum, hasil belajar, dan bermacam-macam. Apa yang ada pada judul, judul itu biasanya mengandung variabel. Gitu. Jadi kalau judulnya
tentang. Umpamanya judulnya pengaruh pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar. Kalau kita berbicara pengaruh pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar, maka ada dua variabel di situ. Pertama ada Contextual Teaching and Learning atau pendekatan Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, hasil belajar. Maka tinjauan filosofinya langsung berawal atau berawal kita menulis latar belakang itu dari pentingnya pendekatan CTL. Bagaimana keberadaan pendekatan belajar dalam sebuah proses belajar. Kemudian bagaimana seandainya pembelajaran itu tidak memiliki sebuah pendekatan, apa efeknya? Nah, intinya berarti kalau kita berbicara tadi pendekatan belajar CTL, berarti bisa jadi kita berawal pembicaranya dari pendekatan belajar, kemudian pendekatan belajar CTL, bagaimana pentingnya pendekatan belajar di dalam sebuah pembelajaran, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan pendekatan belajar, ya, atau pendekatan belajar CTL. Setelah itu kita kaitkan juga dengan variabel berikutnya, yaitu hasil belajar. Bahwa ada pengaruh ataupun dampak dari CTL terhadap hasil belajar. Bagaimana juga pentingnya hasil belajar. Bagaimana pentingnya hasil belajar. Nah, kemudian kita susun sebuah latar belakang itu, tentu dia terdiri dari paragraf demi paragraf, paragraf demi paragraf. Maka cara yang terbaik untuk menulis latar belakang tadi, kita harus menetapkan logika berpikirnya dulu, atau bahasa lainnya peta konsepnya kita bikin dulu. Pada tinjauan filosofi kita buat bundaran. Umpamanya di sini kita bikin bundaran, agak 5 atau agak 6 atau agak 7 di sini. Kemudian setiap bundaran itu kita kasih apa ide utamanya dulu. Apa yang menjadi ide yang akan disajikan ke dalam paragraf. Ya, topik sentence bahasa lainnya. Atau ide utama dalam sebuah paragraf itu apa? Umpamanya ide pertamanya pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian pentingnya pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian bentuk-bentuk pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian kaitkan nanti dengan pendekatan CTL. Jadi kita buatkan ide-ide utamanya dulu. Kemudian dari ide-ide itu kita sajikan ke dalam bentuk paragraf demi paragraf. Ini adalah tinjauan filosofi. Tinjauan filosofi ini bahasanya bahasa penulis, bukan bahasa yang dikutip dari buku. Itu tinjauan filosofi namanya. Setelah itu dia mengerucut pembicaraan kepada tinjauan teoritis. Bagaimana juga teori berbicara tentang variabel penelitian kita itu. Nah, kalau tataran tinjauan teoritis itu bahasanya tentu bahasa teori yang kita ambil dari buku kah, dari jurnal kah. Kalau kaitannya dari tinjauan filosofinya tentang pendekatan, judulnya pendekatan CTL itu variabelnya, dan variabel Y-nya adalah hasil belajar, maka tinjauan teoritisnya kita harus menemukan teori-teori tentang pendekatan CTL. Apa contohnya? Mungkin
prinsip CTL atau ada teori tentang CTL yang mengatakan bahwa salah satu pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan belajar bla 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 ada dengan pendekatan CTL, itu umpamanya. Atau pendekatan CTL merupakan pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar, umpamanya. Atau ada tuntutan kalau tidak berupa teori tentang pengaruh, umpamanya, adakah undang-undang, adakah peraturan, adakah pendapat ahli, itu semuanya adalah kita golongkan kepada tinjauan teoritis. Intinya betul, kita melihat variabel ini dari sisi teori. Bagaimana teorinya tentang variabel tersebut. Ini tataran teori ini bisa juga kita katakan dalam tataran idealnya. Pendekatan belajar CTL itu kalau diterapkan bagaimana efek yang terhadap hasil belajar. Nah, jadi tataran teori. Kemudian juga bisa di tataran teori ini kita mengutip beberapa tulisan dari jurnal yang berkaitan dengan hasil penelitian terkait dengan variabel yang kita teliti itu. Kalau tadi bicara pengaruh pendekatan CTL terhadap hasil belajarnya katakan hasil belajar statistik umpamanya, maka kita cari hasil-hasil penelitian orang, jurnal-jurnal yang berbicara tentang pendekatan CTL. Nah, nanti kita kutip. Intinya betul kita mau melihat sejauh mana orang sudah meneliti tentang pendekatan CTL itu. Lalu kita kutip yang relevan, kita kutip beberapanya ke dalam latar belakang kita. Ini kita sajikan istilahnya dalam tataran teori, harapan. Ataupun ya kemarin kan sudah dikatakan bahwa masalah itu berbedanya antara harapan dengan kenyataan, dasain dengan dasolen, apa yang ada dengan seharusnya ada, ini seharusnya ada, atau teori dengan realitanya, dengan faktanya. Nah, ini secara teori tuntutannya itu seperti apa? Atau bagaimana teori menjelaskan tentang pendekatan CTL tadi, yang terkait dengan hasil belajar umpamanya. Nah, kemudian bagian akhir, ini tetap tadi ya kita bikin ide-ide utamanya dulu, kemudian yang akan kita jadikan paragraf gitu. Kemudian di sini di tataran teori ini tidak terlalu banyak teori. Teori di sini itu hanya untuk melihatkan bahwa kenyataan di lapangan itu berbeda dengan teori, dan itu yang dikatakan masalah gitu. Jadi kalau khusus tempat teori, kumpulan teori nanti, itu ada di bab tertentu, yaitu bab 2 nanti. Di sini hanya ada beberapa kutipan dari teori gitu. Atau teori yang akan diuji gitu. Ini adalah tinjauan teori namanya. Berarti susunannya tidak boleh terbalik. Filosofi dulu dari umum, bahasa penulis. Kemudian tinjauan teoritis. Nah, ini adalah bahasanya buku atau bahasanya ahli yang kita kutip. Nah, kemudian selanjutnya yang paling ujung ini adalah tinjauan empiris. Empiris itu empirik atau apa yang terjadi di lapangan. Bahasa lainnya data yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kaitannya dengan ini tadi, tentu kita akan lihat bagaimana umpamanya pengaruh pendekatan CTL terhadap hasil belajar statistik di IAIN Bukit Tinggi, umpamanya gitu ya, atau di Fakultas Tarbiyah IAIN Bukit Tinggi. Kalau begitu, maka di tinjau empiris ini, pertama kita harus menjelaskan profil di mana penelitian ini nanti akan kita teliti begitu. Umpamanya tadi kaitannya dengan FTIK IAIN Bukit Tinggi. Nah, kita sampaikan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Bukit Tinggi merupakan sebuah perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama yang bla 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 bla. Perguruan tinggi ini berlokasi di bla 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 bla. Di perguruan tinggi ini terdiri dari sekian jurusan dan setiap jurusan
mempelajari statistik. Lari dia ke statistik tadi gitu. Lalu kita jelaskan bagaimana pembelajaran statistik di FTIK selama ini. Nah, kemudian pendekatan apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran statistik itu selama ini. Nah, kemudian berapa banyak mahasiswa sudah belajar statistik itu? Satu angkatan mana? Kalau angkatan, satu angkatan yang mana? Dijelaskan. Dan itu harus ada data-data. Ya, tinjauan empiris itu data yang kita dapatkan dari lapangan. Dari lokasi di mana kita akan melakukan penelitian. Itu data empiris namanya. Apakah nanti jumlah mahasiswanya, apakah nanti terkait dengan profil sekolahnya, apakah itu nanti terkait dengan nilai siswanya, apakah terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya, apakah terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan variabel penelitian kita. Lalu bagaimana juga mengawalinya? Tentu mendapatkan data di lapangan itu harus tegas. Apakah berdasarkan observasi awal? Berarti dengan dilihat. Jelaskan berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal sekian. Di bla bla bla. Penulis menemukan. Apa yang dilihat? Ada juga yang mengawalinya berdasarkan wawancara dengan guru, dengan siswa, dengan kepala sekolah atau dengan siapa yang diwawancarai. Berdasarkan wawancara dengan guru bla bla bla. Kalau dalam konteks ini mungkin berdasarkan wawancara dengan salah seorang dosen yang mengajar statistik di Bukit Tinggi, beliau mengatakan bahwa, lalu ada kutipannya. Ada kutipan wawancara itu. Kemudian direkam wawancaranya sebagai bukti. Data itu valid atau benar adanya. Berarti ini adalah intinya betul, tinjauan empiris itu kita menceritakan beserta data yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian kita. Jadi kalau untuk bagian yang ending ini atau akhir ini, tinjauan empiris ini, tidak akan bisa kita membuat ketika kita belum pergi ke lokasi penelitian itu. Apakah dengan wawancara kah? Apakah dengan observasi kah? Apakah dengan dokumen yang kita cari sehingga kita bisa membuat bagian yang empiris ini. Intinya betul, kalau belum pernah ke lokasi penelitian, maka kita akan kesulitan dalam membahas tentang tinjauan empiris atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Sementara kita akan kesulitan menulis tinjauan teoritis kalau kita belum membaca buku, belum mengetahui teori tentang variabel kita itu. Kita akan kesulitan buat ini. Nah, itu intinya. Dan harapannya tentu antara tuntutan teori berbeda dengan kenyataan di lapangan. Umpamanya tadi, pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Nah, lalu berdasarkan wawancara dengan dosen, bahwa dosen sudah menggunakan pendekatan CTL. Namun hasil belajarnya masih rendah. Ini loh nilainya, ini data-datanya. Kita sajikan dalam bentuk tabel, kita sajikan dalam bentuk grafik, dan sumber datanya dari mana, dijelaskan. Berarti data-data itu. Sehingga antara tataran harapan teori tadi itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Ketika itu berlawanan, itu namanya masalah. Nah, gitu. Kemudian selain yang 3 hal ini yang paling utama, ada juga hal-hal lain nanti akan kita sajikan di latar belakang masalah itu. Yang intinya dia mengandung masalah di sini. Walaupun dari kata ini adalah masalah, tidak dikatakan seperti itu, tetapi nanti si pembaca akan melihat tuntutan teorinya begini, namun realita di lapangannya berbeda. Nah, itu si pembaca sudah paham saja bahwa itu ada masalah di situ. Gitu. Nah, kemudian apa yang mesti ada di latar belakang? Ini dia. Pertama, ada masalah. Bagaimana kita mengatakan ada masalah itu?
ketika kita menyajikan apa yang seharusnya ada, itu teori tadi, apa yang harusnya ada, dan apa kenyataan yang adanya. Kenyataannya itu adalah data, realita, sehingga itu berbeda. Ketika itu berbeda, itu namanya adanya masalah. Yang kedua, adanya kondisi ideal, itu yang dimaksud masih itu tadi. Adanya kondisi ideal, teori ataupun tinjauan dari jurnal hasil penelitian, ya, tataran teorinya bagaimana, ataupun hasil penelitian orang lain tentang variabel kita ini sejauh mana juga orang sudah melakukan penelitian. Jangan-jangan kita hanya mengulangi penelitian orang itu. Nah, harusnya tentu mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan orang. Makanya, kenapa di jurnal? Karena hasil-hasil penelitian biasanya orang sajikan dalam bentuk jurnal gitu. Sehingga kalau kita lihat di Google nanti jurnal tentang bla bla bla, atau kita tulis saja variabel kita di Google, dia akan keluar jurnal-jurnalnya. Nanti akan kita lihat sejauh mana orang sudah meneliti variabel. Kalau kita contohkan tadi dalam konteks CTL, sejauh mana orang sudah melakukan penelitian tentang CTL itu gitu. Itu kita kutip beberapa jurnal. Kemudian adanya data lapangan. Ya, ini juga saling terkait pembahasan yang 3 ini ya. Ada masalah itu bisa dilihat kalau ada data dan ada harapan atau teori gitu. Jadi ketiga-tiga ini dia satu kesatuan ini. Kemudian adanya sejumlah alasan pentingnya penelitian dilakukan. Ini tambahan. Si peneliti juga harus menyajikan apa alasan-alasan penting bahwa penelitian ini mesti dilakukan, atau pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Apakah nanti kita melihat situasi masalahnya hasil belajar siswa statistik itu semakin hari semakin rendah, atau nilainya banyak yang di bawah KKM gitu kan, sehingga atau di bawah nilai yang dapat nilai rendah gitu, sehingga peneliti ingin ya meningkatkan hasil belajarnya itu atau menyelesaikan masalah hasil belajar itu dengan menggunakan pendekatan CTL. Itu bisa jadi. Nah, itu dia. Kemudian kita juga berbicara mengidentifikasi. Perlu diingat dulu, identifikasi masalah itu adanya kalau jenis paradigma penelitiannya itu kuantitatif. Penelitian yang berparadigma kuanti, penelitian yang pakai angka-angka, yang mengumpulkan data berupa angka, yang nantinya kita mengolah data menggunakan statistik, dan keluarannya angka-angka, itu adalah penelitian yang berparadigma kuantitatif namanya, itu yang pakai identifikasi. Kalau penelitian kualitatif paradigmanya, tidak berupa angka-angka data yang kita dapatkan, tidak berupa angka yang akan kita olah, dan tidak berupa angka-angka yang akan keluaran hasil penelitian kita, maka itu penelitian kualitatif paradigmanya. Jika penelitian kualitatif, maka tidak pakai identifikasi masalah. Lalu apa itu makna identifikasi masalah? Yaitu mengenali lebih dekat penyebab munculnya masalah atau eksisnya masalah yang didasari pada teori ataupun pengalaman. Ya, kita mau mencari kenapa masalah itu eksis. Kalau tadi dikatakan pengaruh pendekatan CTL terhadap hasil belajar, ternyata di lapangan hasil belajar itu rendah. Kan itu. Rendahnya hasil belajar itu dikatakan tadi masalah karena harapannya kalau menekan CTL hasilnya bagus, tapi kenyataannya rendah. Lalu rendah hasil belajar itu kita cari penyebabnya. Kenapa hasil belajar itu bisa rendah? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya? Faktor-faktor yang menyebabkannya tadi itulah yang nanti menjadi identifikasi masalah. Jadi makna identifikasi adalah mengenali penyebab-penyebab munculnya masalah atau eksisnya masalah tersebut. Yang bisa kita dasari kepada teori dalam artian
secara teori apa yang menyebabkan hasil belajar tadi itu rendah. Secara pengalaman apa yang menyebabkan hasil belajar tadi itu rendah. Kalau masalahnya hasil belajar. Itu adalah mengidentifikasi. Lalu dicontohkan. Nah, ini contohnya. Mengidentifikasi itu begini, ini ada masalah. Lalu masalah ini eksis, terjadi, terbentuk gara-gara apa? Penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, penyebab 4, penyebab 5, atau penyebab yang lain. Dan penyebab inilah yang dikatakan identifikasi dari masalah. Jadi identifikasi masalah itu jangan salah memahami. Ada yang juga mengartikan, wah, identifikasi masalah adalah melis atau mengumpulkan semua masalah yang terjadi di lapangan. Itu keliru. Itu keliru. Jadi bukan mengumpulkan semua masalah yang terjadi di lapangan, tetapi mencari tahu penyebab satu buah masalah itu munculnya. Kenapa? Kenapa sampai eksis masalah? Yang perlu saudara ingat, dalam satu penelitian hanya ada satu masalah yang akan kita selesaikan. Dalam satu penelitian ada satu masalah yang akan diselesaikan. Lalu satu masalah ini penyebab munculnya bisa jadi bermacam-macam. Bisa penyebab 1, penyebab 2, atau penyebab yang lain. Kita contohkan begini. Ketika, nah ini Bapak ilustrasikan dulu ya. Masalahnya sakit kepala. Lalu orang sakit kepala atau saudara sakit kepala, apa yang menyebabkan saudara bisa jadi sakit kepala? Apa yang menyebabkan saudara bisa sakit kepala? Kenapa sakit kepala ini bisa eksis, bisa terjadi? Bisa jadi penyebabnya banyak pemikiran, bisa sakit kepala. Kena hujan, bisa sakit kepala. Kurang tidur, bisa sakit kepala. Terlambat makan, juga bisa sakit kepala. Terbentur, bisa juga sakit kepala, dan lain-lain. Yang ini semua yang kita bacakan tadi itu merupakan identifikasi masalah dari masalah sakit kepala tadi. Itu yang jadi identifikasinya. Jadi kenapa orang sakit kepala? Sakit kepala bisa disebabkan karena banyak pemikiran, karena hujan, kurang tidur, terlambat makan, terbentur, dan lain-lain. Itu merupakan identifikasi masalah dari sakit kepala. Itu cara mengidentifikasi itu. Nah, kalau dalam contoh lain berkaitan dengan masalah hasil belajar. Tadi kan hasil belajar statistik rendah. Kenapa bisa hasil belajar statistik itu rendah? Baik secara pengalaman, baik secara teori. Kan itu tadi mendasarkan diri kepada teori atau pengalaman. Secara teori atau secara pengalaman, rendahnya hasil belajar itu bisa disebabkan karena rendahnya motivasi belajar siswa atau mahasiswa. Rendah motivasi belajarnya bisa berdampak pada hasil belajar. Rendahnya kemampuan akademik, kemampuan mahasiswanya itu yang rendah, itu bisa mengakibatkan rendah hasil belajar. Metode belajar, berarti cara belajar mahasiswa itu yang tidak benar, ataupun pembelajaran yang kurang tepat. Metode pembelajaran. Kalau metode pembelajaran berarti metode yang digunakan guru itu tidak tepat dalam mengajarkan statistik sehingga hasil belajarnya rendah. Bisa juga. Ketersediaan sarana prasarana belajar yang kurang memadai. Untuk belajar statistik itu butuh kalkulator, butuh buku, butuh pena, pensil, roll, dan lain-lain. Ternyata dia kalkulator tidak ada. Nah, itu kan ketersediaan sarana prasarana yang tidak memadai bisa menyebabkan hasil belajar statistiknya tadi rendah. Atau bisa rendahnya memang kemampuan guru. Gurunya itu tidak punya kemampuan yang lebih untuk mengajarkan statistik ini. Karena kemampuan guru aja rendah, otomatis akan berdampak terhadap hasil belajar. Atau alat evaluasi yang tidak valid. Dipelajari A, soalnya B. Dipelajari B, soalnya D. Otomatis ini tidak valid, bisa jadi hasil belajar rendah. Nah, jadi semua ini merupakan penyebab
eksisnya hasil belajar menjadi rendah tadi. Itu asumsi kita. Ini datangnya dari mana, Pak? Ini datangnya bisa dari teori kita cari apa yang menyebabkan hasil belajar itu rendah, atau secara pengalaman kenapa hasil belajarnya itu sampai rendah. Ini yang menjadi identifikasi itu. Nah, jadi identifikasi masalah bisa identifikasi masalah disajikan dalam bentuk poin-poin dengan kalimat yang sederhana, namun sebelumnya telah disajikan dan dijelaskan dengan gamblang di latar belakang masalah. Nah, jadi kalau umpamanya kita seperti ini berbicara, tadi di latar belakang masalah kan setelah profil, belajar profil FTIK-nya, profil belajar statistiknya, bagaimana cara belajar statistiknya, lalu ada hasil belajar statistik yang rendah. Nah, itu masalahnya. Lalu di bawah hasil belajar yang rendah dalam bentuk grafik atau tabel itu tadi, kita akan sajikan rendahnya hasil belajar statistik diasumsikan disebabkan karena. Bisa diasumsikan disebabkan karena motivasi belajar mahasiswa rendah, rendahnya kemampuan akademik, metode belajar, dan semuanya itu. Dan ini kita uraikan satu persatu. Umpamanya, rendahnya motivasi belajar. Rendahnya motivasi belajar akan berdampak terhadap hasil belajar. Mahasiswa yang memiliki motif atau motivasi yang rendah, sehingga dia akan lalai dalam melaksanakan belajar yang berefek terhadap rendahnya hasil belajar. Kemudian bisa juga kita tambahkan berikut. Faktor berikutnya adalah rendahnya kemampuan akademik. Seseorang yang memiliki kemampuan akademik yang rendah akan mempengaruhi hasil belajarnya. Dalam belajar statistik membutuhkan kemampuan akademik yang tinggi. Namun, rendahnya kemampuan mahasiswa diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Ini kita bicara semua ini di latar belakang. Setelah kita bicarakan, tentu posisinya itu di sini, di ujung ini, paling ujung sini lagi. Setelah profil, kemudian bagaimana pembelajaran statistik, kemudian pendekatan apa yang digunakan, kemudian bisa jadi nanti hasil belajar statistik, kemudian penyebab rendahnya hasil belajar statistik. Nah, itu maksudnya tadi kita sajikan, maksudnya itu disajikan dengan gamblang di latar belakang masalah. Disajikan dulu, baru dia posisinya setelah latar belakang itu baru identifikasi masalah. Jadi kalau A-nya latar belakang, B-nya identifikasi. Ingat, itu hanya untuk penelitian berparadigma kualitatif. Kualitatif itu penelitian yang tidak melibatkan angka-angka di situ. Tetapi penelitian-penelitian seperti pelaksanaan pembelajaran, kurikulum pembelajaran, media pembelajaran, bla 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 di sekolah X, penerapan strategi bla 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 di sekolah X. Jadi itu semua tidak berupa angka-angka. Tapi kalau pengaruh bla 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 terhadap bla 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 itu angka-angka jadinya. Hubungan antara bla 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 dengan bla 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 itu angka-angka hasilnya juga. Persepsi mahasiswa terhadap bla 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 juga angka-angka hasilnya nanti, karena dia pakai kuesioner atau survei penelitiannya. Jadi ada beberapa penelitian nanti, mungkin kita belum sampai ke jenis-jenis penelitian yang berupa angka-angka hasil penelitiannya, datanya itu berparadigma kuanti namanya. Kalau tidak berupa angka-angka, itu namanya kualitatif paradigma penelitiannya. Jadi itu tambahan materi secara singkat dan sederhana dari Bapak. Silakan saudara nanti mencoba menulis sebuah latar belakang masalah. Ya, saudara bisa mencoba untuk menulis sebuah latar belakang masalah. Silahkan dipelajari nanti
ada satu PDF yang akan Bapak kirimkan bersama video ini juga tentang garapan penelitian dari mahasiswa PAI. Artinya judul penelitian saudara itu nanti masalah masyarakat teliti itu tidak boleh keluar dari garapan, ya, tidak boleh keluar dari garapan. Nah, jadi ada sebuah file tentang ruang lingkup penelitiannya mahasiswa PAI. Dari sanalah saudara coba nanti tulis sebuah latar belakang masalah, ya, terutama dulu filosofi teoritis. Nah, terutama dua itu. Kalau empiris itu harus saudara-saudari ke lapangan dulu, baru bisa membuatnya. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan kali ini. Ketika nanti saudara memang sudah membuat, Bapak akan cross check di kemudian hari nanti. Ya, silakan dipelajari lebih dalam, berdiskusi dengan temannya, dan juga baca buku-buku tentang metode penelitian yang berbicara tentang latar belakang. Ataupun bisa juga saudara-saudari tolong ditemukan berbagai skripsi yang pernah ada atau beberapa skripsi yang pernah ada gitu ya, atau yang mungkin kan saudara dapatkan secara online kah atau secara fisik kah, dan saudara baca tentang latar belakang masalahnya. Ya, tentang latar belakang dan identifikasi masalahnya. Dengan melihat langsung kepada skripsi-skripsi itu mungkin bisa menjadi pedoman. Tetapi Bapak juga tidak bisa memastikan begini ya. Semua skripsi yang ditulis senior saudara itu benar latar belakangnya, juga tidak bisa. Kenapa? Karena ketika ujian, ketika sidang munakasah diminta senior-senior saudara itu untuk memperbaiki, diarahkan gitu kan. Namun kenyataannya ada yang menyikapi, ada juga yang tidak. Nah, ketika ini tidak diperbaiki, kemudian dijilidnya ditaruh di perpustakaan, saudara jadikan referensi, ini akan jadi masalah. Jadi salah seniornya, salah juga saudara. Terjadilah kesalahan yang turun-temurun. Gitu. Jadi kita juga harus selektif melihat mana latar belakang masalah yang bagus, yang apit, yang punya sebuah logika yang bagus, yang digiring dari pembicaraan yang umum kepada yang khusus gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.